Di sini saya akan melanjutkan bab 3 yaitu tentang proses-proses. Konsep proses, sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. Pada sistem batch, program tersebut biasanya disebut dengan job. Sedangkan pada sistem time sharing, program disebut dengan program user atau style. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan dalam suatu proses terdapat berbagai counter stack. Proses-proses, suatu proses. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Satu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Pada saat proses dieksekusi, akan terjadi perubahan status. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Di sini menunjukkan diagram status proses. Status proses terdiri dari new, running, waiting, ready, dan terminate. Proses control block atau PCB. Masing-masing proses dipresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block, seperti pada gambar tersebut. Informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi status proses yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate, program counter, CPU register, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, informasi accounting, informasi status input atau output. Antrian penjadwalan. Penjadwalan dipresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir atau PCB. Job queue. Semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Ready queue. Device queue. Penjadwalan. Terdapat dua bentuk penjadwalan yaitu long term scheduler atau job scheduler, short time atau CPU. Short time scheduler terjadi sangat sering atau dalam milidetik. Jadi setiap proses dijadwal dengan cepat, sedangkan long term schedule terjadi sangat jarang dan detik atau menit, sehingga setiap proses dijadwal dengan lambat. Secara umum, proses dapat digambarkan sebagai berikut. Input-output atau bound process, CPU bound process. Context switch. Ketika CPU berpindah dari proses satu ke proses lainnya, sistem harus menyimpan status dari proses yang lama dan membuka stage proses baru yang sudah disimpan. Connect switch adalah proses penyimpanan status proses yang mengambil status proses yang baru dan saat terjadi waiting. Operasi pada proses. Terdapat dua operasi pada proses yaitu pembuatan proses dan penghentian proses. Pembuatan proses. Ada beberapa aktivitas berkenaan dengan pembuatan proses, antara lain memberi identitas atau nama pada proses yang dibuat, menyisipkan proses pada list proses atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses. Proses-proses yaitu membuat PCB, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Ada beberapa kejadian yang menyebabkan pembuatan suatu proses baru, antara lain pada lingkungan batch sebagai tambahan atas pemberian job, pada lingkungan interaktif pada saat user baru saja logam sebagai tanggapan atas suatu aplikasi, proses penciptaan proses lain, proses pembuatan proses anak membentuk pohon proses. Pembagian sumber daya. Parent dan child membagi sumber daya yang ada. Child menggunakan sebagian dari sumber daya yang digunakan parent. Parent dan child tidak membagi sumber daya. Bentuk eksekusi. Parent melanjutkan eksekusi berjaringan dengan children. Parent menunggu hingga beberapa atau seluruh children selesai.
Child adalah duplikat dari proses parent. Child mempunyai program yang diambil dari dirinya. Pada Unix, parent akan membentuk child dengan menggunakan sistem call fork. Setelah pemanggilan fork, parent kembali berjalan secara paralel dengan child. Penghentian proses. Suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call atau exit. Parent dapat menghentikan eksekusi proses child dengan menggunakan sistem call abort. Proses anak dihentikan parent karena beberapa alasan, antara lain child mengalokasikan sumber daya melampaui batas, tugas child tidak dibutuhkan lebih lanjut, parent berhenti karena sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parent berhenti, dan terminasi dilanjutkan. Proses yang saling bekerja sama atau cooperating proses. Proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses-proses yang terpisah atau proses yang saling bekerja sama. Proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain, contoh menunggu printer atau menunggu disk drive. Komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses adalah mekanisme proses-proses untuk berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi aksinya. Komunikasi dilakukan dengan sistem pesan, di mana proses berkomunikasi dengan proses lain tanpa menggunakan variabel yang di-share. Fasilitas interproses communicate terdiri dari dua operasi, yaitu send dan receive. Apabila proses P dan proses Q akan melakukan komunikasi, maka kedua proses ini memerlukan tersedia saluran komunikasi antara kedua proses tersebut, menukar pesan menggunakan send atau receive, fisik, logika, beberapa sambungan yang tersedia. Komunikasi langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerima pesan dilakukan melalui mailbox atau forward. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan melalui mailbox ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Remote processor merupakan prosesor pemanggilan abstrak antar proses-prosesor pada sistem jaringan. Pada RPC terdapat stub, yaitu proxy pada sisi klien untuk prosedur aktual ke server. Thread, suatu proses didefinisikan oleh resource yang digunakan dan lokasi yang akan dieksekusi. Proses-proses melakukan operasi tidak bekerja sama dengan proses lain. Setiap proses mempunyai program counter, stack register, dari ruang alamat sendiri. Keuntungan sistem TET adalah pada respon lebih cepat, menggunakan resource bersama-sama, lebih ekonomis, dan meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. TET pada Windows 2000 mengimplementasikan pemeteran on-to-one. Setiap thread terdiri dari thread ID, kumpulan register, stack user, dan kernel yang terpisah, serta ruang data privat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.